Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Zakwir dari 10 TKJ 4. Oke teman-teman, kita akan membahas tentang 7 generasi komputer. Sebelum kita masuk dalam pembahasan tersebut, terlebih dahulu kita mengenal komputer. Apa sih itu komputer? Komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computere, yang berarti alat hitung. Karena awalnya komputer lebih digunakan sebagai perangkat bantu dalam hal penghitungan angka-angka sebelum akhirnya menjadi perangkat multifungsi. Komputer yang ada saat ini adalah hasil evolusi panjang dari komputer zaman dahulu, yang mulanya adalah alat mekanik dan elektronik. Sekarang kita akan masuk tentang generasi komputer. Komputer pertama atau komputer generasi pertama tahun 1940 hingga 1956. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer generasi pertama ini sangatlah besar hingga mengisi seluruh ruangan. ENIAC, komputer elektronik pertama di dunia ini, memiliki bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama mengandalkan machine language. Machine language adalah level pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer. Komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua diciptakannya transistor pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal sebagai generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan pendahulunya. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrogram tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. Komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Komputer generasi ketiga merupakan perkembangan paling pesat dari perkembangan komputer yang ada. Transistor yang dianggap tidak efisien lagi membuat manusia mencari solusi lainnya, dan solusi itu ditemukan pada batu kuarsa untuk menghilangkan masalahnya. Seorang insinyur di Texas Instruments bernama Jack Kilby mengembangkan sirkuit terintegrasi IC atau Integrated Circuit di tahun 1958. IC dapat mengkombinasikan 3 komponen dalam piringan silikon dari pasir kuarsa. Kemudian para ilmuwan berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen terhadap suatu chip tunggal, yaitu semikonduktor. Kemajuan komputer generasi ketiga yang lain adalah penggunaan sistem operasi atau dalam bahasa Inggris adalah operating system, yaitu operasi sistem yang memungkinkan suatu mesin dapat menjalankan suatu program yang berbeda secara bersamaan dengan program utama yang mengawasi atau mengkoordinasi memori tersebut. Komputer generasi keempat, pengembangan komputer menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponennya. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan
komponen dalam satu chip. Kemudian pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI memuat ribuan komputer dalam satu chip tunggal. Kemampuan untuk memasang banyak komponen dalam satu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal itu ternyata juga mampu meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan kehandalan komputer. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan hasil ciptaan komputer mereka ke masyarakat umum. Kemudian pada tahun 1981, IBM mencoba mengenalkan penggunaan mesin komputer yang disebut personal computer atau PC untuk penggunaan di rumah, di kantor, dan di sekolah. Komputer generasi kelima ditandai dengan munculnya LSI (Large Scale Integration) yang tadi dijelaskan, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor dalam sebuah mikroprosesor. Selain itu, juga ditandai dengan munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Perusahaan-perusahaan yang membuat mikroprosesor diantaranya adalah Intel Corporation, Motorola, Zilog, dan lain sebagainya. Pada generasi kelima ini telah dilakukan pengembangan dengan apa yang dinamakan Doped Junction, teknologi yang akan menggantikan chip yang mempunyai kemampuan memproses triliunan operasi per detik, sementara teknologi chip hanya mampu memproses miliaran proses per detik. Komputer pada generasi ini akan dapat menerjemahkan bahasa manusia. Manusia dapat langsung bercakap-cakap dengan komputer dan adanya penghematan energi pada komputer. Komputer generasi ke-6 merupakan komputer yang digadang-gadang akan menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang memungkinkan terjadinya interaksi antara manusia dengan komputer. Selain pengembangan komputer untuk digunakan secara personal, komputer generasi ke-6 juga dimanfaatkan oleh industri-industri besar seperti untuk melakukan perancangan pesawat terbang, peramalan cuaca, dan pengeboran minyak. Kedepannya, arsitektur dan kemampuan komputer generasi ke-6 akan lebih dikhususkan kepada tujuan penggunaannya. Komputer generasi ke-7. Perkembangan komputer pada generasi ke-7 ini mungkin akan sangat luar biasa. Lompatan kemajuan komputer dari generasi pertama hingga ke-7 tidak sampai melampaui waktu 90 tahun. Salah satu kemajuan yang paling pesat saat ini adalah komputer. Komputer di generasi ke-7 diperkirakan akan mengubah gaya hidup masyarakat di dunia. Diperkirakan bahwa rumah kita dalam 20 tahun ke depan akan bisa terhubung ke internet, di bis sekolah anak-anak, bis perpustakaan, TV, kulkas, mobil pribadi, dan bahkan kaca lemari dan meja hias kita pun akan dapat terhubung ke internet. Wow, sangat luar biasa. Kebutuhan akan komputer di masa depan akan menjadi kebutuhan yang menyamai seperti sandang pangan untuk memenuhi kebutuhan kita. Diperkirakan permainan anak-anak di zaman dahulu dan zaman yang akan datang akan sangat berbeda oleh dikarenakan kemajuan komputer ini. Itulah pembahasan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.